Jadi poinnya sekarang, Agus mau yang mana? Agus mau uangnya dikasih orang lain. Mau apa sih? Gitu loh. Ini masalah sepele banget. Akhirnya Agus kembali melaporkan Novi, gengs. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Agus? Beberapa hari yang lalu, CFA mencabut semua laporan Agus terhadap Novi dan memilih untuk berdamai. Tapi sekarang, kalian lihat, geng, dia dengan pengacara barunya, yaitu AL, kembali melaporkan Novi. Gue juga heran, gengs. Si Agus ini gampang banget dieksploitasi sama oknum-oknum yang cuman pengen nyari ketenaran doang gitu. Jadi bener kan, apa yang dikatakan oleh Pak Menteri, si Agus ini lebih sibuk kegiatan konversi pers ketimbang pergi ke dokter. Ini terbukti, gengs. Nasehat dari menteri saja itu nggak digubris sama si Agus, apalagi sama Denny dan para netizen gitu. Ini orang bebal banget, gengs. Ini udah nggak mempan lagi dibilangin. Yang ada di otaknya itu cuman uang 1,3 miliar yang ada di yayasan Kak Novi. Kalau uang itu dikembalikan, selesai semua. Tapi nggak semudah itu. Kenapa? Karena uang itu sudah diharamkan oleh para donatur, gengs. Oke, kemarin semua sepakat uang itu peruntukannya memang untuk pengobatan Agus. Semua sepakat ya. Waktu semua pihak dipanggil oleh Kemensos, dari para donatur juga sepakat uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus ya. Tapi poin-poin yang lain itu juga harus disepakati. Nah, itu nanti akan diketemukan mereka semua di forum perdamaian yang akan diselenggarakan oleh Kemensos. Dan itu belum terrealisasi, gengs, baru wacana. Tapi semua rencana itu dikacaukan oleh Agus itu sendiri, gengs. Karena si Agus ini kembali melaporkan si Novi. Alasannya karena tersinggung dengan kontennya dengan Yolo ini gitu. Kalau seperti ini mah ngulang episode baru, bukan mengakhiri masalah tapi menambah masalah baru gitu loh. Jadi gimana ya? Ketika si FA ini sudah mundur, gak ada perubahan sama sekali, gengs. Malah makin panas gitu loh. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata Tutu. Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa kita masih membahas soal Agus ya, yang dramanya sampai sekarang belum habis-habis dan makin panas, gengs. Ditambah lagi si Agus ini kembali melaporkan si Novi. Tambah runyam, Kemensos yang punya rencana ingin mendamaikan mereka semua dirusak oleh Agus itu sendiri. Oke, kita lanjut nih. Kita lihat ya. Kita lihat si Agus lebih sibuk datang ke Polda untuk ngelaporin Novi nih. Jalan dituntun, semua diperban ya, kaki, tangan, mata diperban semua. Bang Densu aja sampai heran, gengs. Si Agus ini maunya apa sebenarnya gitu loh. Aduh, pusing kadang ya. Ditonton bikin sakit kepala, nggak ditonton juga penasaran ya kan. Densu aja sampai bingung gitu loh, apa yang sebenarnya dimau Agus ini. Kalau kita mengambil acuan kepada hukum, di mana Kemensos kemarin udah menjelaskan kepada saya bahwa penyelenggaraan daripada donasi ini ilegal dan tidak berizin, uang Agus itu tidak akan jatuh ke Agus sama sekali. Itu akan disita oleh negara dan diberikan kepada orang lain. Benar. Jadi poinnya sekarang, Agus mau yang mana? Agus mau uangnya dikasih orang lain. Mau apa sih? Gitu loh. Ini masalah sepele banget. Sepele nih. Ini tinggal Agus bicara. Makanya saya kadang-kadang berpikir bahwa ini Agus sebenarnya orangnya maunya apa sih? Saya ngobrol kemarin sama lawyer donatur juga. Kelihatan banget ya kesabaran si Densu ini udah pusing udah ngurusin si Agus ini. Sebenarnya kasus ini dari awal si Agus sih cuma pengen duitnya saja gitu. Jadi kalau uang itu kembali semua selesai dah. Tapi ya karena ulahnya sendiri ya, makanya uang itu sampai sekarang gak bisa balik lagi ke dia gitu. Karena ulahnya sendiri bikin drama-drama seolah-olah dialah yang tersakiti, terzolimi ya kan. Netizen itu gak bisa dibodoh-bodohin dengan drama-drama lu itu, Gus. Ya mungkin ekspektasi dia dengan melaporkan Novi waktu di awal itu ya, mungkin berharap uangnya itu dibalikin gitu loh. Wah, ternyata di luar ekspektasi ya. Kok makin runyem, makin panjang permasalahan ini. Ini udah berbulan-bulan loh, gengs, ya. Kasusnya belum juga selesai. Ini udah mau 2025. Tapi kita pemberitaannya masih Agus terus ya kan. Tapi di akhir tahun ini nama Agus itu masih gimana ya? Masih trending, gengs. Beberapa nama Agus itu memang gue juga heran gitu. Kenapa nama Agus ini selalu bikin masalah gitu. Ada Agus yang di Lampung ya, bakar kantor
pajak karena dipecat. Ada lagi Agus yang di NTB telah melecehkan banyak wanita, gadis-gadis di bawah umur juga, sampai hamil juga. Nah ini ada Agus yang buta. Yang nggak tahu diri lagi. Ada lagi Gus yang Ustadz. Ada apa dengan nama Agus ini ya? Nah ini ada detik-detik si Agus ini ngerasa ketakutan banget nih ketika selesai melaporkan Novi. Pas dia mau keluar itu udah dihadang tuh sama wartawan. Ketakutan banget gengs. Dia ketakutan, nggak tahu kenapa ya. Dia kayaknya nggak mau buka suara gitu ya. Ini kita lihat Agus tiba-tiba kabur nih, nggak mau ketemu wartawan. Tuh gengs, dia ketakutan. Dia dipaksa buat konversi pers, dia nggak mau ya. Tapi kalau gue lihat si Agus ini nampak agak gemoy sedikit ya. Istrinya sama si Agus ini nampak gemoy. Kenapa ya? Karena sering diajak makan mungkin ya sama si FA. Akun di TikTok. Aduh. Asam lambung Melinda. Nah, yang dilaporkan itu bukan cuma Agus gengs, tapi ada Yolo Ine dan Asam Lambung ya. TikTokers asal Batam dan Yolo Ine ya, Yolo Ine di Jakarta. Gue nggak tahu kenapa dia takut ketemu wartawan. Apakah dia tuh sudah dipesan untuk tidak angkat bicara gitu soal pelaporan ini, ataukah pelaporan ini atas dasar paksaan dari lawyernya gitu ya. Makin kesini gue ngelihat kayak si Agus ini gimana ya, selain si Agus ini bebal, dia juga diperalat gitu sama oknum-oknum pengacara ini ya, pengen namanya naik lagi gitu ya. Nih si Agus ditanya sampai pertanyaan si wartawan juga memperlihatkan kayak pertanyaan itu kesal banget ya. Gimana, Gus? Pengobatannya jadi gimana? Agus mau diobatin atau Damai apa berantem lagi nih, Gus? Oh, berantem lagi. Gus milih pengobatan atau mau lanjut kasus Gus? Pilih pengobatan atau lanjut kasus Gus? Sini kan? Sini kan? Oke. Agus mau ngomong? Gus. Ayo. Agus, sini. Dia silau sama lampunya atau apa ya? Bukannya dia buta ya? Kok silau sama lampu? Jangan ditutupin Gus. Aduh. Kata wartawan, pilih pengobatan atau pilih berantem Gus. Nah di sini ada video nggak tahu siapa, atau dia tuh istrinya AL atau anaknya, gue juga nggak tahu. Ini wartawan diomelin gengs, sampai waktu di luar itu mereka tuh nyaris jambak-jambakan gitu. Ini kita lihat ya, detik-detik anaknya itu, katanya anaknya ya. Berarti Bang secara tidak langsung juga bilang kalau pramugari itu pelacur Bang, atau gimana sih Bang statement itu sendiri? Kenapa? Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi bilang pelacur itu, tapi untuk pramugari. Pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, nggak usah mancing-mancing. Oh nanya nggak usah mancing-mancing. Wah so keras banget gitu guys. So hebat kali loh. Hah? Itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah Suka-suka wartawan dong, dia wartawan. Kalau nggak mau ditanya ya nggak usah bikin masalah, nggak usah konversi pers gitu, nggak mau ditanyain. Namanya wartawan itu yang memancing pertanyaan gitu loh. Dia yang bikin masalah, bikin statement-statement yang nggak pantas. Ketika ditanya balik kok nggak terima gitu loh. Kan kocak ini. Dari fitnahan-fitnahan AL dengan semua tuduhan-tuduhannya, akhirnya Kak Novi juga sudah melaporkan AL ini ke Polda dan tidak ada lagi kata damai. Dari statement-statement AL itu sangat berdampak kepada anaknya di sekolah, geng. Sampai teman-temannya itu tanya, "Mama mau kerja apa sih?" Dan sampai teman-temannya yang lain tuh tanya ke wali muridnya, pekerjaan sebagai pel itu apa gitu. Kan ini wah gila sih ya. Dan gue juga minta kepada teman-teman seluruh Indonesia, teman netizen, kita terus kawal kasus ini sampai orang penyakitan ini berbaju oranye gitu. Setuju nggak? Kan udah keterlaluan gengs. Ini 11-12 lah sama si RD Lau gitu. Nah si RD Lau juga sudah dilaporkan gengs. Dia sampai sekarang juga udah ketar-ketir. Dia mengatakan akan melaporkan balik si Novi. Dia udah punya banyak bukti. Ya tinggal laporin gitu. Kalau dia punya buktinya si Novi ini pemain narkoboy, pemain roda 4,
silakan buktikan gitu loh. Laporkan. Dari kemarin cuman omong-omong doang gitu ya kan. Cuman menggiring opini masyarakat seolah-olah si Novi ini memang pengguna gitu. Tapi nggak ada tindakan laporan, cuman penggiringan doang gitu loh. Ya wajar aja sih ya, cocok mereka berdua gabung gitu ya. Erdilau sama AL ini akhirnya udah bergabung gengs gitu untuk melaporkan balik si Novi gitu. Nih ya, kita lihat. Tuh, lihat. Cocok banget mereka berdua kan. Yang satu cukurannya macam ulekan cabe ya kan. Udahlah, nggak, suaranya nggak jelas ya guys. Kita skip aja. Ya sekarang ada temennya, makanya agak mulai berani lagi dia ya. Kemarin kan nggak ada temennya dia tuh. Nah sekarang gabung sama si AL ini, ya makin berani lah dia ya kan. Makin sok keras. Nah ini ada statement dari Bang Denny. Bang Denny juga nggak ikhlas ya dengan uang donasi itu yang sudah disalahgunakan gitu. Bukan donasi. Oh donasi itu kan kalau kita kasih harus ikhlas. Ya kalau saya nggak ikhlas, lu mau apa perasaan gua? Agus kan selalu bilang donasi, gitu. Kalau kamu nggak donasi kok ngomong donasi itu ikhlas. Bisa loh donatur ngomong kayak begitu. Gak usah ngajarin saya lah tentang ikhlas. Siapa kamu? Uang-uang saya yang cari. Boleh loh donatur bicara kayak begitu. Boleh. Saya termasuk donatur loh dalam hal ini. Kalau ditanya, Mas Den, ikhlas nggak Mas? Uangnya enggak. Yang harusnya dikasih buat pengobatan dipakai buat yang lain? Enggak. Saya langsung jawab, enggak, saya nggak ikhlas. Kecuali pas open donasi itu tidak ada perkataan untuk pengobatan atau segala macam. Ini bebas uang digunakan untuk apa aja. Oke lah. Kalian bisa lihat di podcast pertamanya si Agus ini di Densu ya. Jelas itu uang itu memang peruntukannya untuk pengobatan Agus gitu. Karena para donatur ini mau ngasih karena dimintanya untuk pengobatan. Kalau sampai para donatur tahu uang itu bukan untuk dipergunakan untuk pengobatan, ya marah dong gitu loh. Ya walaupun itu sudah diberikan gitu. Para donatur juga punya hak untuk marah gitu loh. Ini sama aja kayak penipuan gitu loh. Saya ngasih lu tuh untuk pengobatan ya, karena lu mintanya buat pengobatan mata biar sembuh. Gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.